Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agung Reza Putra, NPM 2414 0710 32 dari kelas Tab B. Di sini saya akan melakukan tugas besar dari mata kuliah listrik dan elektronika. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk ke rangkaian pertama kita, yaitu kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Untuk skematiknya kurang lebih seperti ini. Jadi ada 3 tugas yang akan kita lakukan. Yang pertama mengukur tegangan AC, yaitu di titik ini. Terus mengukur tegangan DC di titik ini. Yang ketiga menghitung lama LED menyala setelah dicabut dari PLN. Oke, jadi kita akan merangkai di sini. Pertama-tama kita akan memasukkan ground dari trafo di sini dan inputnya di sebelah sini. Baik, setelah kita memasukkan input dan ground, kita akan mengukur tegangan AC-nya, tegangan AC yang masuk dari input dan ground. Oke, kita akan ukur menggunakan multimeter. Ini karena arusnya AC, kita putar dulu ke AC. Oke, udah kita ukur ya dari ground dan inputnya. Oke, sekitar 5,2 untuk tegangan AC nya. Untuk selanjutnya saya akan memasang dioda. Nah, dioda, jadi untuk yang ada ringnya itu namanya katoda. Nah, kita jangan sampai terbalik. Untuk ini kita pasang dari input ini yang merah ini ya, jangan sampai terbalik. Katodanya yang berada di sini di depan. Oke, setelah katoda selesai, saya akan memasang resistor. Resistor itu kita pasang dari dioda tersebut, dari satu dioda. Sudah kita pasang. Selanjutnya kita akan memasang kapasitor yang nantinya akan menyimpan muatan listrik. Jadi ini minus atau groundnya ini kita sambungkan ke ground juga, ke yang sebelah sini. Terus untuk yang sebelahnya, kaki sebelahnya kita sambungkan dari dioda. Udah. Nah, untuk yang selanjutnya kita dari kapasitor ini, kaki yang ground ini kita sambungkan ke ini. Nah, ini minus ini kita sambungkan ke CT, kita sambungkan ke ground ini. Ya sudah. Untuk selanjutnya kita akan mengukur arus DC nya. Kita hidupkan dulu di 20. Kita colokin dulu ke PLN. Kita ukur. Jadi sampai sekitar 7,5. Oke, jadi ini juga kapasitor ini juga bisa menaikkan tegangan ya teman-teman. Terus yang selanjutnya saya akan memasang LED. Nah, LED itu kaki yang panjang positif ini, nah yang ini dari resistor, dari resistor. Jadi jangan sampai kebalik, yang minus ke sebelah ground sini, yang plus dari resistor. Oke, kita pasang. Lalu kita akan sambungkan kaki yang minus ini ke kapasitor atau ke ground juga.
Baik, mungkin untuk rangkaiannya kita akan colokkan PLN-nya. Nah, oke. Kita akan cabut dan hitung secara bersamaan 1, 2, 3. Oke, sudah masuk 20 detik. Bulannya yang sama tahunnya ya, dulu lah. Ini anjing berapa? 25. 1 menit. Masih menyala ya teman-teman, hampir 2 menit waktu menyalanya setelah dicabut dari PLN. Nah, ini udah mulai redup, kita stopkan saja. Nah, jadi sekitar 2 menit lama waktu kapasitor bisa menyimpan muatan listrik. Baik, jadi kita akan membuat rangkaian yang kedua, yaitu rangkaian potensiometer sebagai pengubah intensitas cahaya LED. Nah, jadi kita akan menggunakan potensiometer, di mana ketika potensiometer ini diputar itu akan mempengaruhi intensitas cahaya pada LED. Oke, langsung saja. Ini untuk rangkaian awalnya. Untuk rangkaian awalnya masih sama seperti ini. Kita langsung tancapkan saja potensiometernya. Lalu untuk kaki potensiometer, ini yang paling kiri ini input, atau kita larikan ke sini nanti. Untuk yang sebelah sini kita larikan ke sebelah sini, ke ground. Langsung saja kita pasang. Oke, kita pasang untuk groundnya. Di sini kita juga menggunakan resistor dan LED. Ini penting karena ketika kita tidak menggunakan resistor, maka LED yang digunakan bisa saja putus dan rusak. Kita pasangkan di sebelah sini. Oke, kita pakai LED-nya di sebelah sini. Oke, nah, dan untuk bagian tengah dari potensio ini kita sambungkan ke resistor ini, ke resistor. Kita sambungkan saja.
Oke, lalu kita tambahkan ground dari sini. Oke, kita baik, ini untuk rangkaiannya langsung saja kita colokkan PLN nya. Nah, ini bisa kita putar ke kiri, itu dia akan meredup, dan ke kanan dia akan semakin terang. Nah, selanjutnya kita bisa ukur tegangan DC nya yang dihasilkan dari input ini dan ground. Kita ukur dari kabelnya aja, kita pakai potensiometer, kita bisa cabut. Oke, untuk yang merah kita ditaruh di kuning dan yang hitam di putih. Kita lihat tegangannya sebesar 7,10. Oke, selanjutnya kita akan mengukur output yang dikeluarkan oleh si potensiometer tersebut. Kita mengukurnya dari sini. Kita fullkan dulu ke kanan. Tegangannya sebesar 2,85. Kita putar ke kiri, kita redupkan, tegangannya sebesar 2,51. Kita tambah redupkan lagi. Nah, 2,45. Oke, jadi mungkin itu untuk rangkaian yang kedua. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan rangkaian yang ketiga, yaitu transistor sebagai saklar otomatis. Untuk skematiknya kurang lebih seperti ini. Untuk rangkaian awalnya kita sama. Di sini kita menggunakan dioda, lalu ada resistor, terus kita juga menggunakan transistor. Ini transistor atau TIP41C, yaitu yang NPN ya berarti. Kenapa kita menggunakan transistor ini sebagai saklar otomatis? Karena transistor ini dapat menggunakan muatan, walaupun dia muatannya kecil itu tetap bisa jalan. Jadi seperti itu. Langsung aja kita mulai rangkaiannya. Baik, kita langsung memasang resistor. Nah, kita pasang di sini di input. Oke, setelah itu kita pasang LED. Yang positif itu kita masukkan ke input positif ini di kaki resistornya. Selanjutnya kita pasang transistornya. Kita pasang di sini, jangan sampai terbalik. Nah, untuk yang minus dari LED ini kita sambungkan ke kolektor. Kolektor itu yang tengah itu, teman-teman. Kolektor dari si transistor ini. Nah, selanjutnya ke kaki emiternya. Jadi di transistor ini ada 3 kaki ya, teman-teman. Jadi ada basis ini yang paling samping sebelah sini, basis, kolektor, dan emiter. Jadi untuk yang output dari LED ini kita masukkan ke kolektor, yaitu yang tengah, terus emiter yaitu yang paling pinggir sebelah sini kita masukkan ke ground. Selanjutnya kita juga akan menggunakan resistor lagi, yang sebagainya yang nanti akan digunakan sebagai pusat
saklarnya kita taruh di sini. Nah, untuk kaki resistornya yang satu kita sambungkan dari kaki basis si transistor. Nah, oke, untuk yang satunya kita masukkan dari input yang atas. Nah, kita akan sambungkan ke PLN dulu. Oke, nah nanti ketika saya sambungkan ke sini akan hidup LED-nya. Oke, hidup. Dan ketika nanti saya akan cabut ini akan mati LED-nya. Oke, jadi seperti itu. Hidup, mati, hidup, mati. Oke. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan merakit rangkaian yang keempat, yaitu power supply atau charger menggunakan regulator 7805. Jadi untuk skematiknya kurang lebih seperti ini. Kita rangkaian awalnya tetap sama ya. Yang beda di sini kita menggunakan regulator 7805 dan USB. Jadi untuk regulatornya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Untuk kaki bagian paling kiri ini input, tengah ground, dan ini yang paling kanan sini output. Langsung saja kita rakit. Kita taruh sini. Untuk input dari regulatornya kita sambung ke input ini. Di sini. Selanjutnya untuk groundnya yang tengah kita sambungkan ke ground di barisan sini ya. Udah. Baik, selanjutnya untuk outputnya yang di sebelah sini. Nah, outputnya kita sambungkan ke USB. Untuk ini yang plus kita sambungkan ke outputnya, ini yang minus. Nah, outputnya kita sambungkan ke plus. Nah, untuk yang minus ini kita sambungkan dari ground. Nah, kita tinggal ukur tegangannya. Kita akan sambungkan dulu ke PLN dan kita akan ukur. Untuk yang merah ini plusnya di sebelah sini ya, untuk yang minus di sebelah sini. Nah, itu terlihat sekitar 6,9 volt. Nah, itu ya teman-teman. Jadi kurang lebih rangkaiannya seperti ini untuk yang rangkaian keempat. Baik, selanjutnya kita akan mengukur untuk input yang akan masuk ke regulator dan ground yang akan ke USB. Untuk ukurnya sama, kita menggunakan DC20. Untuk yang merah kita di sebelah sini, dan yang hitam kita di sebelah sini. Oke, dihasilkan sebesar 7,49 untuk input dan ground yang akan ke
regulator dan USB. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita akan melanjutkan rangkaian yang terakhir, yaitu rangkaian yang kelima, yaitu rangkaian pengukuran arus pada LED. Untuk skematiknya kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan yang ini ya, tanpa regulator 7805, jadi kita langsung menyambungkan ke resistornya. Nah, untuk pengukuran di sininya nanti kita menggunakan multimeter sebagai penyambung dari inputnya ke resistor. Jadi nanti untuk yang merah ini kita taruh di sini dari input dioda ini. Untuk yang hitam kita taruh di sebelah sini. Jadi seperti ini nanti posisinya. Jadi kita akan menggunakan dua resistor, yaitu resistor 1000 ohm dan 220. Jadi kita akan menggunakan dua resistor ini. Kita juga akan menggunakan dua LED, yaitu LED berwarna biru dan merah. Jadi kita akan melakukan 8 kali perhitungan. Jadi langsung saja kita ambil inputnya dari kapasitor ini dulu. Nah, untuk ini kita tidak usah langsung sambungkan ke resistor, karena ini kita nanti akan menyambungkannya lewat multimeter. Kita langsung pasangkan resistor yang pertama. Kita pakai resistor yang 1000 ohm. Kita pasangkan di sini. Nah, langsung selanjutnya kita pasangkan LED. Kita menggunakan LED biru terlebih dahulu. Untuk minus LED nya kita ambil dari ground ini, netralnya. Oke, kita langsung akan mengukur untuk V input dari LED nya. Kita nyalakan dulu multimeternya ke DC 20. Oke, langsung untuk yang merah kita sambungkan dari inputnya. Untuk yang hitam kita sambungkan dari ground ini. Kita cari lubangnya. Oke, kita dapat hasil sebesar 7,28. Oke, selanjutnya kita akan mengukur ini arus LED nya. Kita putar ke 200 M DCA. Nah, 200. Untuk yang arus LED kita ukur dari inputnya, kita ambil sama dari merah ini. Untuk yang hitam kita ambil dari kaki si resistor. Oke, kita akan kita peroleh hasil sebesar 4,1. Nah, 4,1 ya. Jadi kita menggunakan multimeter ini sebagai penyambung ke LED-nya. Selanjutnya kita akan ganti resistornya menggunakan resistor yang kedua, yaitu resistor 220 ohm. Kita langsung cabut saja. Kita ganti resistornya. Oke, langsung saja kita hitung dari input LED-nya ke 20 DC. Untuk resistor 1000 ohm, input LED-nya sebesar
7,31. Nah, 7,31. Nah, ya sekitar 7,31. Untuk yang selanjutnya kita akan mengukur arus LED-nya juga sama, kita putar ke 200 juga. Untuk ini juga sama posisinya. Untuk arus LED-nya sebesar 15,5. Karena kita menggunakan resistor 220, maka untuk tegangan arusnya akan semakin besar. Oke, kita langsung ganti LED-nya menggunakan LED yang merah. Yang merah kita tancapkan. Kita ukur dari resistor 220 ohm terlebih dahulu ya. Sama, kita akan lakukan pengukuran dari input LED-nya. Untuk inputnya kita dapat sebesar 7,43. Kita langsung ukur arus LED-nya. Kita putar sama ke 200 M maksudnya DCA. Untuk posisinya juga sama. Nyala ya. Kita dapat sebesar 19,6 untuk resistor yang 220 ohm. Sehingga kita ganti resistornya menggunakan resistor yang 1000 ohm, resistor kedua. Sama, kita pasang di posisi tadi. Oke, kita ukur input LED-nya, V inputnya. Kita putar ke DC lagi. Oke, untuk posisinya sama seperti awal, dari input ini ke ground. Oke, kita peroleh sebesar 7,53 untuk input LED-nya. Kita akan mengukur arus LED-nya selanjutnya pada resistor 1000 ohm. Kita putar lagi ke 200 M DCA. Untuk posisinya sama, kita dari input ini ke kaki resistor. Oke, menyala ya. Nah, kita dapat arus sebesar 5,2. Jadi dia akan semakin mengecil arusnya karena hambatan atau resistornya dia semakin besar, yaitu 1000 ohm. Jadi mungkin itu untuk rangkaian kelima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.